Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semester 4. Sebelumnya saya mohon maaf terkait perkuliahan hari ini saya tidak bisa mendampingi kalian belajar terkait tentang metode Simplex. Nah, ini saya berikan materi uh, di video saja nanti biar belajar sendiri. Nanti kalian bisa belajar atau mencari sumber-sumber lain di YouTube itu banyak banget terkait metode Simplex. Nanti kalian bisa cari di sana. Terus nanti saya bahas sedikit, saya terangkan. Terus nanti tak berikan filenya ini. Nah, ini adalah file dari Prodi Manajemen Sains. Nah, ini sebenarnya sama, sudah tak lihat. Ini sudah tak pakai semester kemarin untuk penjelasan dari metode Simplex, sebenarnya sama. Oke, langsung saja. Metode Simplex. Nah, ini ada keterangan metode Simplex. Kemarin kita sudah pelajari bersama bahwasanya ini digunakan untuk ketika kita menentukan keputusan ketika kita menemui variabelnya lebih dari 2. Nah, kita bisa menggunakan yaitu cara metode Simplex. Ini paling sederhana. Nanti ada metode Simplex dual dan seterusnya itu masih ada lagi nanti. Nah, ini syarat-syaratnya ini kalian bisa baca sendiri. Terkait metode Simplex sudah tak terangkan kemarin sebelum kita belajar tentang merubah bentuk dari soal cerita menjadi soal matematika dan dari soal matematika yang sudah terbentuk menjadi soal apa itu namanya bentuk bakunya nanti dirubah ke bentuk kanoniknya. Nah, kemarin kita sudah belajar, nanti kalian bisa cari referensi di internet banyak. Nah, silakan nanti dipahami sendiri pelan-pelan saja. Jadi nanti biar bisa apa itu namanya lebih paham. Nah, ini adalah bentuk umumnya dari program linear. Kalian sudah mengetahui di sini bahwasanya Z ini adalah fungsi maksimal ataupun minimalnya. Nah, di sini adalah fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya kemarin. Oke. Fungsi pembatas kemarin sudah kita bahas juga fungsi slang, yang slangnya itu loh penambahan S1, 0 S2, 0 S3 kayak gitu. Nah, ini. Nah, ini adalah bentuk dari tabelnya. Jadi nanti ketika kalian UTS kan sampai Simplex nih. Nanti soalnya sudah beserta tabelnya, tapi tabelnya tabel keterangan saja. Nanti kalian tinggal membuat bentuk matematikanya. Dan ini adalah tabel dari Simplexnya. Di sini adalah ada Z, X1, X2, Xn, S1, S2 sampai Sn. Ini NK nilai kanannya. Terus ini ada Z S1 S2 ini menerangkan bahwasanya S1 S2 basisnya ini tuh basisnya dari baris ini, basisnya sampai Sn. Terus selanjutnya ini adalah langkah-langkah metode Simplex sudah kita pelajari juga. Yang pertama kita rumuskan persoalan program linear ke dalam model umum program linear, yaitu fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Nah, terus selanjutnya yang kedua yaitu ubah model umum program linear menjadi model Simplex. Yang pertama yaitu fungsi pembatas, tambahkan fungsi slangnya variabel, itu termasuk variabel surplus, terus variabel buatan atau artificial variabel atau variabel slangnya itu. Yang kedua yaitu fungsi tujuannya kita ubah dalam fungsi tujuan eksplisit menjadi persamaan bentuk eksplisit. Terus selanjutnya ditambahkan kurang dengan variabel slangnya. Kemarin kita sudah belajar juga itu terkait variabel surplus ataupun variabel buatan yang bernilai 0. Yang ketiga yaitu formulasikan ke dalam tabel Simplex yang tabelnya tadi sudah tak kasih tahu. Terus yang terakhir yaitu lakukan langkah-langkah penyelesaiannya. Setelah kita menyusun di tabelnya, kita akan mencari yaitu baris baru, baris 2 sehingga nanti fungsi Z-nya menjadi 0 seperti itu. Enggak 0, maksudnya tidak negatif seperti itu. Terus ini adalah contoh, kita lihat contohnya saja. Contoh pertama yaitu model program linear. Di sini kita biasanya nanti soalnya seperti ini, tapi nanti tak bentuk soal cerita saja biar nanti kalian bisa merumuskan fungsi matematika seperti ini itu dari soal cerita. Nah, ini adalah fungsi tujuannya, ada soal yaitu fungsi tujuan yaitu maksimumkan
nilai Z sama dengan 8x1 ditambah 6x2. Ini dalam ribuan. Ini bisa dibaca 8 ribuan, 8000 x1 ditambah 6000 x1. Nah, ini ada fungsi pembatasnya, di mana fungsi pembatasnya bahan A dan bahan B. Bahan A itu 4x1 ditambah 2x1 itu lebih kecil sama dengan 60. Bahan B yaitu 2x1 ditambah 4x1 itu lebih kecil sama dengan 48. Di mana x1 dan x2 itu lebih besar dari 0. Nah, ini kita rubah di dalam bentuk kanoniknya. Dalam kanoniknya yaitu seperti ini. Di mana tadi bentuknya yaitu Z sama dengan 8x1 ditambah 6x2 sama 2 saja. Nah, kita ubah dalam bentuk kanoniknya itu seperti ini. Untuk menentukan variabel slangnya, variabel 0 S1 ditambah 0 S2 ini kita merubah bentuk bakunya dari fungsi pembatasnya dulu. Jadi nanti kita membuat fungsi pembatasnya dulu, baru kita bisa menentukan ini. Yang pertama tadi adalah 4x1 ditambah 2x1, x2 itu lebih kecil dari 60. Nah, kita tambahi S1. Kita tambah S1 dulu. Nah, sama dengannya itu agak panjang. Ini biasanya nggak ditulis. Ini biasanya nggak ditulis karena ini nilainya 0 sama dengan 60. Terus kita variabel slang kedua yaitu 2x1 ditambah 4x2 ditambah 0s1 ditambah s2. Nah, di sini kelihatan s1 di sini nilainya 1, terus di sini s1 s2-nya nilainya 2. Jadi kenapa di sini ada 0s1? Ini untuk mengimbangi dari fungsi kendalanya. Terus kita dari sini kita bisa menentukan bahwasanya penambahan variabel slangnya di fungsi tujuan yaitu karena di sini ada S1 S2, di sini S1 S2, maka di variabel slang variabel tujuannya slangnya ditambahkan 2 yaitu negatif 0 S1 dikurangi 0 S2 seperti itu. Bisa dimengerti ya? Kalau belum bisa nanti cari aja di YouTube itu metode simplex program linear itu banyak banget apa itu namanya tutorial penyelesaiannya, silakan dilihat. Nah, selanjutnya ini adalah tabel simplexnya. Nah, karena ini ada variabelnya hanya 2 yaitu 3 ding x2 x1 x2 s1 s2 maka bentuk dari variabel tabel simplexnya seperti ini. Nah, ini adalah tabel dari simplex. Nah, ini adalah variabel dasar yaitu X1, X2, S1, S2. Ini nilai kanannya. Terus ini ada basisnya dari baris ini yaitu Z, S1, S2. Dimana nanti nilai fungsi tujuannya kita tulis di sini. Terus ini variabel slang pertama di sini, variabel slang kedua itu di sini. Itu ya. Nah, ini adalah fungsi slangnya kita masukkan satu-satu, di mana adalah Z negatif 8 X1, terus negatif 6 X2, terus 0, terus 0, 0. Terus selanjutnya yaitu 4, ini variabel slang kedua tadi, 4, 2, 1, 0, 60. Terus yang ketiga yaitu 240148. Terus kita ngapain setelah ini? Kalau sudah kita masukkan semua, yang pertama kita harus mencari nilai kolom kuncinya. Kolom kuncinya, sebentar, nggak ada pensil ya ini. Oh, nggak ada. Oh, ini ada pensil. Kita melihat nilai Z-nya di sini. Nilai Z-nya di sini, kelihatan ya. Nilai Z-nya di sini itu mana yang paling nilai negatif terkecil. Ingat kalau nilai negatif terkecil itu adalah nilai negatif paling kecil. Yaitu di sini adalah berapa ini? Adalah negatif 8. Ini adalah nilai paling kecil yaitu negatif 8. Makanya di sini kita apa itu namanya? Kita pilih bahwasanya di X1 ini adalah nilai kolom kuncinya. Ini adalah kolom kuncinya. Dah ya. Yang pertama kita lihat dari nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu ini, nilai Z ini.
yaitu mana yang nilai paling negatif terkecil. Negatif terkecil adalah nilai negatif 8. Setelah negatif 8, kita menentukan bahwasanya X1 di kolom X1 ini adalah kolom kuncinya. Udah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Iterasi pertama yaitu ini. Menentukan kolom kuncinya, yaitu kolom kunci yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang paling negatif. Paling negatif yaitu negatif 8. Negatif 8. Makanya di sini dikasih arsiran yang berwarna kuning. Ini adalah disebut kolom kuncinya. Setelah kolom kunci kita menentukan apa? Menentukan apa itu namanya? Baris kuncinya. Atau nanti setelah kita menentukan baris kuncinya, kita bisa menentukan angka pivotnya atau angka kuncinya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada angka kuncinya. Sebelum ketemu angka kuncinya, kita harus mencari yang namanya nilai ini. Menentukan baris kunci, yaitu nilai indeks yang paling kecil. Nilai indeks itu ini. Ini adalah penambahan dari kolom di depannya, yaitu NK. Caranya dari nilai 15 ini dari mana, 24 ini dari mana? Ini asalnya dari ini. Nilai NK ini dibagi nilai kolom kuncinya, yaitu 0 dibagi negatif sebentar, 8. Terus ini dibagi 4. Terus ini dibagi 2. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya nilai indeksnya ini berasal dari ini. NK dibagi kolom kuncinya, yaitu 0 dibagi negatif 8, 60 dibagi 4, 48 dibagi 2. Terus kita mencari baris kuncinya itu yaitu nilai indeks yang terkecil atau yang positif. Positif ini nilainya ada 2, hanya 2, yaitu 24 dan 15. Nah, kita pilih 15. Nah, dari sini ada perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci yaitu 4. Di sini adalah kita sebut di sini adalah angka kunci atau kita bicara di kemarin di atas yaitu pivotnya. Pivot. Maaf saya nulisnya pakai mouse. Ini pivot. Terus apa yang kita lakukan setelah kita memiliki pivot, yaitu kita menentukan nilai baris baru, nilai baris kunci baru, di mana nilai baris kunci baru yaitu nilai baris kunci lama dibagi n dikurangi angka kunci, yaitu kita memperoleh di sini n angka kunci yaitu angka kunci lama dibagi n angka kunci, yaitu dibagi 4, yaitu 4 dibagi 4, terus 2 dibagi 4, 1 dibagi 4, 0 dibagi 4. Hasilnya seperti ini. Ya. Hasilnya 1, 1/2, 1/4, 0, dan 15. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yaitu kita mencari nilai barunya dari nilai Z. Baris baru dari Z ini, terus cari lagi yang S2-nya ini, nilai S2-nya ini. Caranya yaitu, sebentar, tak pensili lagi. Caranya dengan ini. Caranya ini yaitu bisa dihapus ya. Caranya ini, set ini aja. Baris lama dikurangi nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci baris. Terus kita peroleh ini. Nah, ini penjabarannya. Nilai Z baris pertama yaitu Z yaitu angka lama negatif 8, negatif 6, 0, 0, 0. Angka kuncinya berapa? Angka kuncinya tadi 8, angka kunci yang di depan sendiri, yang kita beri angka kuning ini. Berarti pengaliannya negatif 8 dikali angka baris kunci yang baru tadi, yaitu 1, terus 1/2, 1/4, 0, 15 itu dikurangi. Hasilnya yaitu nilai baru dari Z yaitu 0, negatif 2, 2, 0, dan 120. Sama juga dengan baris 23 yaitu
karena yang di arsir tadi yang angka kuning tadi yaitu 2, di sini 2, yaitu kita kalikan 2 di sini, yaitu 2 kali baris kunci baru yaitu 1/2 seperempat 0,15 kita kalikan dan kita kurangkan nilai baru dari S2-nya yaitu 0,3 negatif 1/2 1 dan 18. Sehingga kita memperoleh tabel simplex yang baru yaitu nilai Z yaitu 0, negatif 2, 2, 0, 120. Satunya yaitu 1/2, seperempat, 0, dan 15. Terus S2-nya juga itu 0, 3, negatif setengah, 1, dan 18. Sehingga di sini kita melihat apakah ini sudah selesai atau sudah maksimum fungsinya. Ternyata belum. Kita melihatnya di mana? Melihatnya ada di sini. Di sini. Kita melihatnya itu di sini. Oh, ternyata ini bisa. Bukan. Di sini. Lihatnya kita di tabel ini. Ini nggak bisa diganti warnanya ya? Warnanya biar ada kuning. Oh, nggak bisa. Biar aja gitu aja. Nah, di sini kita melihat di fungsi tujuannya juga. Di sini ketika ada nilai negatifnya berarti ini belum selesai. Jadi kita harus mencari nilai paling negatif di fungsi Z-nya ini atau fungsi tujuannya. Kalau masih ada berarti ini kita pilih lagi seperti tadi, balik caranya tadi yaitu dengan memilih ini sebagai kolom pivotnya. Duh, kok nggak bisa. Nah, ini sudah. Nah, ini kita sebut yaitu sebagai baris kuncinya. Baris kuncinya yaitu nilai negatif di fungsi tujuan yaitu bernilai negatif. Yaitu kita lihat di sini ada 2 yaitu kita sebut namanya kolom kuncinya. Setelah kolom kunci kita menentukan apa? Menentukan yaitu baris kuncinya. Bagaimana caranya? Kita menambah di sini tabel satu lagi yaitu indeks tadi, indeks terkecil. Kita lihat lagi. Nah, ini. Nah, di sini ternyata sudah dihitung juga nilai indeks terkecilnya. Caranya gimana? Caranya yaitu NK dibagi dari nilai kolom kuncinya yaitu 120 dibagi negatif 2 yaitu nggak ada, kita nggak bisa hitung ini. Terus 15 dibagi setengah yaitu 30. Serius ini 30. 18 dibagi 3 yaitu 6. Nah, kita lihat nilai paling kecil di sini yaitu ya dibagi. Ini dibagi 15. Masih ingat ya, kalau pembagian 1/2 itu sama dengan 15 kali 2 sama dengan 30. Udah ya. Di sini sudah kelihatan bahwasanya 15 dibagi 1/2 yaitu 30. Kita pakai aturan pencacahan, pembagian pencacahan yaitu 15 dibagi 1/2 yaitu dibalikan yaitu 15 kali 2 yaitu 30. Ini udah. Nah, kita lihat di indeksnya ini yang terkecil yaitu 6, indeks yang terkecil 6 yaitu terus di sini ada perpotongan antara baris dan kolom kuncinya yaitu 3. Ini kita sebut adalah nilai pivotnya. Kita kembali lagi di sini. Setelah itu kita dibagi kita mencari nilai baris barunya di sini yaitu dibagi pivotnya yaitu 0 bagi 3, 3 bagi 3, setengah dibagi 3, 1 bagi 3, 18 bagi 3. Hanya ini aja. Terus kita memperoleh nilai baris barunya yaitu 0, 1, negatif 1/6, sepertiga, 6, dan ini indeksnya nggak usah. Terus sama juga untuk cari nilai Z dan X1-nya. Kita cari satu-satu seperti tadi yang awal. Kita memperoleh ini, sudah
ini sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai bahwasanya kita bisa melihat di sini yaitu di kolom tujuannya, fungsi tujuannya ini sudah tidak ada nilai negatifnya. Bahwasanya kita bisa menyimpulkan fungsi tujuan kita sudah maksimum. Nah, kesimpulannya yaitu pada iterasi kedua terlihat bahwa koefisien fungsi tujuan sudah tidak ada lagi yang mempunyai nilai negatif. Nah, proses perubahan ini selesai dan ini menunjukkan penyelesaian persoalan linear dengan metode simplex sudah tercapai optimum dengan hasil yaitu X1-nya yaitu 12 dan X2-nya yaitu 6 dengan fungsi Z maksimumnya yaitu 132.000. Ya, ini kita bacanya di sini. Nilai X2-nya, sebentar. Ini nilai X2, ini nilai X1-nya, terus ini nilai fungsi tujuannya. Ya, sebentar. Tuh. Maaf. Nah, ini fungsi tujuannya yaitu nilai maksimumnya kita memperoleh X1-nya yaitu 12 dan bahan X2-nya itu 6 dengan fungsi maksimumnya yaitu 132.000. Nah, selanjutnya ini juga ada contoh lagi di sini. Nah, ini silakan dipelajari sendiri, dibaca-baca ini sampai slide ke 76. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk matematika diskrit. Sekalian nanti tak buatkan video, mohon maaf untuk hari ini dan besok tidak bisa mendampingi kalian belajar karena ada sesuatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Ya, nanti silakan untuk UTS-nya itu sampai simplex. Terus untuk UTS-nya matematika diskrit nanti sampai himpunan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.